Baik, kita lanjut lagi soal kali ini dalam Undang-Undang Nomor 3 ada poin lagi dan ini cukup banyak dibahas kalau di media ya, soal dana operasional bagi pemerintah desa. Makanya saya ingin tanya ini ke Pak Andre Iksan Lubis. Saya manggilnya Pak Lubis ya Pak ya? Oke, baik. Pak Lubis, soal dana operasional bagi pemerintah desa. Mengapa begitu penting harus ada penegasan tentang dana operasional sehingga ini perlu dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pak? Baik, terima kasih Mbak Selvi. Jadi kepala desa ini sebagai unsur pemerintahan terendah, tapi ternyata mereka ini adalah memiliki fungsi yang sangat strategis dan sentral. Mereka ini langsung berhadapan dengan masyarakat yang kesehariannya mereka menghadapi banyak persoalan di tengah masyarakat. Dan ini kadang-kadang ini kan baru kali ini ya ada dana operasional kepala desa ini, sehingga selama ini mereka ini sering kali berhadapan dengan berbagai persoalan yang justru mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah itulah mengapa ketika kita ingin mempermudah pekerjaan kepala desa ini dengan peran yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, mereka ini harus memiliki semacam dana taktis yang harus dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan, dan penggunaannya sementara waktu ini masih sangat terbatas. Nah, untuk apa saja itu Pak? Itu untuk koordinasi, kemudian kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, kemudian kegiatan lain yang mendukung pemerintahan. Nah, ini masih ada sedikit mungkin salah membaca nih teman-teman kepala desa ini. Biaya koordinasi ini sebenarnya sudah kita batasi, tidak boleh sampai ke pusat, hanya terbatas dalam lingkungan pemerintah kabupaten. Tapi kadang-kadang ada saja beberapa teman-teman kepala desa ini tiba-tiba muncul di kantor Kalibata Kementerian Desa, ditanya mau ngapain, koordinasi. Nah ini koordinasi apa konsultasi atau mau menerima arahan ini nggak jelas. Tapi sebenarnya kami ingin memberikan penguatan kepada kepala desa ini agar untuk mempermudah berbagai kegiatan. Kemudian ada kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Ini contohnya ya kira-kira untuk biaya transportasi masyarakat yang membutuhkan akses kedaruratan. Misalnya ada yang sakit, tiba-tiba mereka membutuhkan transportasi ambulan dan seterusnya dan harus berbayar, ini boleh digunakan. Kemudian penanganan konflik sosial, ini misalnya penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan seterusnya, sehingga ini harapan kita bisa mempermudah. Kita berharap saja semoga apa yang kita lakukan sementara ini bisa meningkat untuk tahun-tahun mendatang sehingga bisa lebih mempermudah. Bisa meningkat. Memangnya berapa Pak besarannya? Kalau sekarang kan hanya 3% dari total pagu. Oke. Jadi kalau 1 miliar 3% berkisar 30 juta kali ya. Itu dia. Dan 30 juta sebetulnya memang peruntukannya sudah diatur dengan cukup jelas ya Pak di Sudah undang-undang jelas. yang baru. Sudah jelas. Jadi sudah ini bisa dibilang akan minim potensi untuk disalahgunakannya karena memang peruntukannya apa saja itu sudah jelas? Iya, sudah sangat jelas sebenarnya. Tinggal mungkin kami mengharapkan peran OPD, pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada desa. Jadi kalau misalnya nih ya, Mbak Selvi, ketika tiba-tiba kepala desa ada di Jakarta gitu kan, kalau saya secara pribadi saya nanya, camatnya di mana, kadis PMD-nya di mana, dan seterusnya. Kok tiba-tiba di sini gitu? Oke, harus ditanya seperti itu ya Pak. Iya Pak. Pak Lubis, mungkin saya mau mengaitkannya begini, karena sudah ada dana operasional desa itu, bisa tidak Pak kaitannya kalau untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan ya, bisa tidak dana operasional itu dipakai untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan masyarakat? Kalau ini agak berbeda. Kalau ini agak berbeda. Dalam beberapa kesempatan kita menyampaikan seperti ini. Mestinya pembayaran iuran BPJS ini dengan cara memanfaatkan potensi yang ada. Artinya bagaimana kita mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa, lalu ini bisa memberikan kesempatan
kepada masyarakat luas untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Tadi Pak Zainuddin sudah menyampaikan ya, bahkan Pak Sekjen tadi sudah menyampaikan bahwa banyak sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan di lokal desa. Dana desa ini difokuskan pada 4 persoalan, Mbak Silvi, Ya. soal pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dengan cara memanfaatkan potensi lokal desa. Ya. Nah ini bisa dimanfaatkan juga atau dengan menguatkan potensi BUMDesnya misalnya. Nah ketika BUMDes ini sudah membuka lapangan pekerjaan dengan potensi-potensi lokal desa, tentu ini akan menguatkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memandirikan masyarakat untuk bisa nanti kiranya memilih sistem jaminan sosial apa yang mereka inginkan. Termasuk mungkin BPJS Tenaga Kerja. Ini yang selalu kita berulang-ulang menyampaikan. Ini tidak hanya sekedar ini ya, Bapak dan Ibu para peserta yang hadir hari ini seringkali saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa ini bukan karena jumlahnya kecil lalu kita bisa membiayai, bukan. Tetapi justru kita mau mendorong si pemerintah desa ini mampu nggak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Potensi itu sangat besar, Pak Silvi, sangat besar sekali, sehingga jangan sampai kita seperti apa ya, memberikan bantuan yang dibantu justru tidak sejahtera gitu. Nanggung gitu ya Pak? Nanggung kan? Nah ini yang harus kita dorong. Tadi saya sampaikan bahwa OPD adalah pendamping desa. Nah kita ada kegiatan ketahanan pangan umpamanya. Seringkali desa dengan dana desa disuruh jalan sendiri. Ya. Paling-paling dibantu oleh dinas PMD. Padahal kegiatan teknisnya banyak. Soal ketahanan pangan umpamanya, ada pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan seterusnya. Nah ini keterlibatan OPD yang mungkin hari ini Bapak dan Ibu bisa sampaikan juga bahwa OPD teknis ini harus ikut mendampingi sebenarnya. Biarkan dana desa dengan dana desa ini soal komoditas, tetapi soal penunjang, nah ini OPD teknis harus ikut terlibat. Semisal nih, mengembangkan produk turunan, ya mungkin dinas perindustriannya, atau mencarikan pasar, dinas perdagangannya, dan seterusnya. Nah ketika ini sudah berjalan, saya sangat yakin Pak Silvi, Ya. Pak Jai, Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat ini akan mempunyai kekuatan dan kemampuan tersendiri untuk bisa ikut terlibat atau ikut memberikan apa, memilih jaminan sosial mana yang diinginkan, termasuk BPJS Tenaga Saya mencatat salah satu desa di Kabupaten Poso, Mbak Silvi, mereka komoditasnya durian montong. Nah kemarin saya ke sana, Cikadesnya bilang cuma 5 kakak lagi Pak Andre yang belum memiliki kebun durian. Nah, artinya kan kepala desa ini luar biasa nih sebenarnya. Dia bisa memastikan seluruh warganya itu memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan. Nah ini yang nantinya kita dorong, bagaimana mereka ini memiliki jaminan sosial termasuk ketenaga kerjaan ini, sehingga mereka memiliki bantalan-bantalan ketika terjadi sesuatu, Baik. walaupun tidak kita inginkan gitu ya.